Nah, bagaimana tentang hak anak saya? Akhirnya kita gugat kemarin. Sebelum kita gugat, kemarin kita laporkan pidana dulu kemarin. Karena lebih dari 3 bulan, itu sang ayah tidak menafkahi. Bahkan ini dalam perkawinan. Apalagi setelah perkawinan, setelah putus perceraian. Akhirnya kita laporkan kemarin ke Polda Sumsel. Setelah berjalan pemeriksaan saksi sudah kita penuhi, alat-alat bukti yang dibutuhkan oleh polisi sudah kita berikan, dan di polisi ini naik sidik, Bu. Naik sidik, ditetapkanlah sang suami menjadi tersangka. Artinya alat bukti sudah cukup. Ketika diajukan ke kejaksaan, berkas dibalikin lagi ke kepolisian. Katanya tidak memenuhi unsur. Nah, ini kan ada pemahaman antara kepolisian sama kejaksaan, ini kan berbeda. Pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap anak itu merupakan bentuk kejahatan dan negara harus hadir di sana untuk melindungi itu. Nah, jadi jangan sampai lagi terjadi yang kasus seperti tadi sudah naik ke kejaksaan ternyata ya dikembalikan karena tidak terpenuhi unsur penelantaran. Nah, jadi pada saat putusan cerai itu biasanya nafkah madiyah ditetapkan, nafkah lampau, kemudian nafkah istri selama masa iddah, kemudian kewajibannya terhadap anak. Nah, saya tuh menemukan ini, Pak, kan harusnya kan istri kan begitu setelah dia putusan inkah, seharusnya kan begitu suaminya tidak melaksanakan mantan itu kan mantan suaminya tidak melaksanakan isi putusan kan dia ada upaya yang bisa dia lakukan. Nah, melaporkan. Tapi ini tidak dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini di Lentera Demokrasi kita bicara hal yang sangat menarik, fenomena yang terjadi di masyarakat. Banyak hal yang variabel yang ada di dalam fenomena hari ini. Kemudian ada hal yang mungkin menarik kita bahas hari ini. Saya punya 2 narasumber, tetapi clue-nya sebentar. Kita akan bicara soal hak dan tanggung jawab orang tua, spesifik kita pasca perceraian. Atau nanti kita akan berkembang pembicaraan kita menjadi lebih dalam karena 2 ahli yang kami datangkan hari ini. Yang pertama adalah Prof. Qodariah. Masya Allah, beliau ahli soal ini. Kemudian yang kedua adalah Adinda Pras. Beliau praktisi soal ini, sering melakukan pembelaan, kemudian hal-hal yang mendukung untuk memperjuangkan hak-hak anak pasca perceraian. Nah, secara spesifik sebenarnya kalau melihat data perceraian di Indonesia, spesifik di Sumsel itu cukup tinggi sebenarnya. Tetapi concernnya bukan masalah ke perceraiannya, tetapi paskanya. Ini yang sering orang terlupakan. Spesifik lagi kita bicara soal hal-hal yang terjadi pasca perceraian. Yang sangat umum terjadi adalah hak-haknya anak kadang-kadang tidak terpenuhi. Hak-haknya anak untuk mendapatkan sifatnya, treatment mental dan materi juga kadang-kadang tidak terpenuhi. Karena ada juga dogma di masyarakat bahwa kewajiban itu hanya terpenuhi dari sisi materi. Nah, untuk lebih lanjut kita bicara tentang topik ini, saya akan mulai dengan Bu Prof. Qomariah. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum. Gitu. Ini baru pertama ketemu, tetapi auranya pembela sejati, namanya begitu. Kemudian Adinda saya, Pras, nanti dia akan bicara detail soal case yang dialami. Nah, kita akan mulai. Ini 30 menit kira-kira ya, Bu ya. Mudah-mudahan nggak bosan ya, Bu ya. Nah, Bu, kalau dilihat, kan kasus penelantaran anak spesifik pasca orang tuanya berpisah itu banyak sekali terjadi. Yang terlihat mungkin yang hanya terlihat oleh kita pengingkaran terhadap kewajiban itu sifatnya hanya sesuatu yang bisa dinilai, umpamanya tidak memberi nafkah dan lain-lain. Tetapi faktanya sebenarnya kan ada hal yang harus dipenuhi oleh seorang ayah selain hak materi. Bu, silahkan diberikan ilustrasi untuk yang seperti ini. Baik. Sebenarnya di dalam kasus perceraian, kalau di hakim pengadilan agama itu kan selain mengabulkan gugatan cerai atau putusan perceraian kan biasanya sudah memberikan putusan tentang berapa kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh ayah terhadap anak. Nah, jadi hak asuh itu biasanya jatuh ke tangan si ibu, tetapi kewajiban ayah tetap memberikan nafkah. Nah, inilah yang sering menjadi problem di masyarakat itu. Jangankan untuk memberikan nafkah,
jangankan untuk memberikan nafkah, memberikan perhatian pun kadang-kadang seorang ayah itu apabila telah terjadi perceraian itu seolah-olah tidak dilakukan lagi terhadap anak-anaknya. Nah, ini yang kami dapatkan di tengah-tengah masyarakat itu, setelah si ayah dengan si ibu berpisah, hubungan ayah dengan anak pun tidak terjalin dengan baik, apalagi untuk memberikan nafkah dan hal-hal yang sifatnya material. Nah, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan kawan-kawan yang ingin bertukar pikiran, berdiskusi terkait dengan masalah penelantaran anak pasca perceraian yang dilakukan oleh ayah ini. Kasusnya itu seorang ibu ini sudah merupakan single parent dalam mengasuh anaknya itu selama kurang lebih 10 tahun. Artinya tanpa diberikan biaya, tanpa ada perhatian dan apalagi kasih sayang dari seorang ayah. Artinya sudah terputus hubungan antara ayah dengan anak, karena si ayah ini setelah perceraian menikah lagi dengan perempuan yang lain. Nah, sekarang setelah anak-anak mulai memasuki masa pendidikan yang lebih tinggi, SMA, SMP, sehingga si istri ini menginginkan tanggung jawab dari si ayah, terutama terkait masalah pendidikan. Nah, dalam hal ini karena si istri tidak menemukan jalan keluar, sehingga akhirnya dia melaporkan kasus ini ke pihak Polda. Nah, pihak Polda pada saat itu mengatakan karena kasus ini sering tidak dapat dilanjutkan, ya karena si anak ini dianggap tidak mengalami penelantaran, karena dia masih tetap sekolah, masih tetap makan, walaupun itu yang membiayainya adalah ibunya atau keluarga dari pihak ibunya. Nah, sehingga kasus ini katanya tidak pernah kembali lagi, artinya tidak bisa dieksekusi, jaksa tidak mau melanjutkan. Nah, inilah yang pemahaman tentang penelantaran inilah yang kadang-kadang masih multitafsir, sehingga itulah yang menjadi problem dalam melaksanakan isi putusan pengadilan agama yang mewajibkan si ayah tadi dalam setiap bulan memberikan kewajiban melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya. Yang kasus yang terakhir ini kalau dihitung oleh istrinya itu sudah kurang lebih 1,6 M, 1 miliar 600 juta dari total yang harus dipenuhi oleh si ayah. Itu material, Bu ya? Iya, material. Okay. Ya, kalau kasih sayang, perhatian apalagi kan, karena selama ini sudah tidak ada kontak begitu ya. Nah. Ya, saya pikir ini juga menarik kan, kalau dilihat dari putusan soal materi itu mungkin bisa dihitung. Tapi kan sampai hari ini kita belum bisa menghitung kalau saya tidak ngasih kasih sayang satu hari itu berapa rupiah. Itu ya. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam, ya di dalam kompilasi Islam yang menjadi pedoman para hakim di pengadilan agama itu kan jelas kewajiban ayah itu jelas sekali disebutkan di situ. Jadi bukan hanya sekedar sifatnya yang materi, memberikan pendidikan, memberikan perhatian, dan termasuklah pendidikan itu bukan hanya sekedar pendidikan sekolah, pendidikan agama. Karena dalam Al-Quran kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, jadi kewajiban ayah itu adalah menyelamatkan keluarga dari api neraka. Artinya kan pendidikan-pendidikan yang sifatnya pendidikan agama. Nah, ini jangankan untuk memberikan pendidikan, ya untuk nafkah yang sifatnya bisa diukur dan itu pun tidak diberikan oleh seorang ayah. Nah, kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu tidak hanya sifatnya kewajiban yang sifat material, tapi semuanya diuraikan secara rinci terkait dengan kewajiban ayah terhadap anak. Nah, dan di situ tidak disebutkan jika ayah mampu, tidak. Artinya itu kewajiban yang nggak bisa ditawar-tawar. Iya. Saya setuju gitu. Sebenarnya kan prosesnya apapun mau berpisah atau enggak, kewajiban ini tetap melekat ya, bukan? Sampai dia memang dewasa di usia 18 tahun atau dia sudah menikah itu lepas kewajibannya. Tetapi kan sekali lagi orang berusaha untuk memutar-mutar ini menjadi yang haram itu menjadi seolah-olah tidak atau hal yang sifatnya harusnya mengikat menjadi kayak biasa saja. Oke. Nah, ini menarik nih nampaknya. Kan kalau tadi case-nya itu kan ya case pernikahan. Tetapi kalau kita tarik dia ke hukum, ada nggak kira-kira peluang gitu? Kan ini hak ibu, kalau cerita 10 tahun kan luar biasa, Bu. Apalagi kalau nanti tadi saya katakan, umpamanya anaknya tidak senang karena ayahnya 10 tahun nggak pernah bertemu. Berapa rupiah tuh imaterial yang harus dia gugat. Nah, secara hukum, Adinda, apakah bisa si ibu bisa melakukan perlawanan hukum untuk mendapatkan haknya si anak sebenarnya, bukan hak ibu, karena ibu sudah selesai dengan dia sendiri, karena dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri ya, Prof ya. Jadi bukan untuk anaknya. Ayah nih yang punya kewajiban ini. Ini akan sangat menarik. Jadi jurisprudensi mungkin untuk ibu-ibu yang sedang berjuang untuk memperjuangkan haknya. Nah, ya silakan.
Terima kasih Pak Wijang. Jadi cukup menarik obrolan kita siang ini. Jadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Prof tadi terkait dengan kasus yang di Polda dilaporkan melalui upaya hukum membuat laporan polisi di Polda Sumsel, ya kan? Kemudian ada juga terkait dengan upaya hukum yang mana nafkah hasil putusan dari pengadilan yang bersifat ingkrah namun tidak dijalankan oleh orang yang bersangkutan. Ini kan menarik. Jadi sedikit menarik cerita, Prof. Saya juga sempat dulu menangani perkara tentang penelantaran anak. Sama kasusnya. Jadi bapaknya ini sering melakukan KDRT kepada istri. Itu kan berdampak secara psikologis kepada anak kan. Melihat KDRT, ibunya disiksa terus. Dan tambah parah lagi, sang suami ini menikah tanpa izin. Diketahui oleh anak. Gangguan psikologis yang dialami anak itu luar biasa. Membuat segala kegiatan sehari-hari menjadi terganggu. Sekolah jadi males, persepsi melihat orang tua ini yang awalnya baik menjadi jahat. Nah, akibat dari hal itu kemarin sempat ketemu kita kemarin. Pak, saya mau cerai karena bla 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 bla, ceritanya saya tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga seperti ini. Nah, bagaimana tentang hak anak saya? Akhirnya kita gugat kemarin. Sebelum kita gugat, kemarin kita laporkan pidana dulu kemarin. Karena lebih dari 3 bulan itu sang ayah tidak menafkahi, bahkan ini dalam perkawinan. Apalagi setelah perkawinan, setelah putus perceraian. Akhirnya kita laporkan kemarin ke Polda Sumsel. Setelah berjalan pemeriksaan saksi sudah kita penuhi, alat-alat bukti yang dibutuhkan oleh polisi sudah kita berikan, dan di polisi ini naik sidik, Bu. Naik sidik, ditetapkanlah sang suami menjadi tersangka. Artinya alat bukti sudah cukup. Ketika diajukan ke kejaksaan, berkas dibalikin lagi ke kepolisian. Katanya tidak memenuhi unsur. Nah, ini kan ada pemahaman antara kepolisian sama kejaksaan ini kan berbeda. Ini harus kita luruskan ini. Jadi menurut jaksa kemarin ada beberapa kriteria yang bisa dikategorikan ini masuk dalam penelantaran anak. Kalau lihat kasus saya kemarin, itu anaknya di bawah umur masih sekolah, ya kan? Ibunya tahan berhutang kiri kanan untuk menafkahi anaknya. Dengan enaknya, ya kan? Institusi oknum kejaksaan bilang unsur tidak terpenuhi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harus dilantarkan dulu? Apakah anak ini harus putus sekolah dulu baru bisa ditetapkan penelantaran anak? Berarti ibunya yang jahat dong, nggak menafkahi. Itu bentuk dari tanggung jawab ibu tahan berhutang sana sini supaya anaknya mendapatkan hak yang layak. Tapi dengan enaknya dia bilang masih ada pendidikan, jadi belum bisa dikategori ke tindak pidana penelantaran anak. Ini yang kita bingung, Pak Wijang, Bu Prof. Kayaknya kita harus mengajak seluruh instrumen pemerintah, masyarakat untuk mendorong apa sih yang harus kita lakukan terhadap undang-undang ini, terhadap pemahaman ini, agar tidak multitafsir. Benar kata Prof tadi, agar tidak multitafsir. Ya, akhirnya kita seharusnya memberikan sosialisasi pemahaman terhadap terutama institusi yang berhadapan langsung dengan masalah-masalah seperti ini, seperti kepolisian, kejaksaan, begitupun praktisi hukum seperti advokat, begitupun pengadilan. Kita harus menghadirkan ahli, ya kan, untuk memberikan pendapat, memberikan edukasi agar seluruh Indonesia ini berpatok pada satu pendapat. Jadi tidak multitafsir segala macam. Jadi kembali ke tentang Pak Wijang tadi. Nah, ini juga saya menarik juga ini. Ketika misal ada dua belah pihak yang kita gugat dan itu sudah memiliki putusan ingkrah dan itu sudah ada putusannya, ada kewajiban untuk memberikan nafkah sekian juta misalnya per bulan. Nah, ini kadang tidak efektif, Pak Wijang. Dengan dalil saya tidak punya uang sebanyak itu. Jadi 100.000 pun cukup, 200.000 pun cukup. Jadi putusan pengadilan mau dibawa kemana? Ya, saya pikir harus ada sanksi yang lebih tegas. Apabila putusan pengadilan tidak dijalankan dengan kriteria lebih spesifik, berapa bulan, ya kan? Digali lagi dengan apakah dia ini sanggup tapi memang dia tidak mau bayar, itu kan kita teliti lebih dalam tuh. Harus ada sanksi yang lebih tegas dari pemerintah. Oke, tapi secara pidana itu bisa dipidana. Oh, tentu. Tentu. Nah, namun inilah yang saya bahas tadi, Pak. Ada multitafsir tadi. Oke, berarti kita ketemu kata kuncinya. Bu Prof, kan memungkinkan nggak ya? Kan di putusan pengadilan itu
memang mengikat gitu, mengikat untuk dilaksanakan. Tetapi mungkin sepemahaman saya agak berbeda ketika dia tidak melaksanakan kewajiban yang dia berikan, yang harusnya dia lakukan. Kan batasan putusan pengadilan tidak sampai kamu harus dihukum sekian gitu kan, nggak begitu. Ada nggak solusi lain gitu? Kan kalau yang ini tadi kita tahu ada dua pemahaman yang berbeda soal itu. Jadi di dua institusi yang terkait dengan penegakan hukum di sini ada tafsiran yang berbeda soal ini. Ini nanti berarti harus disamakan persepsinya. Itu pekerjaan yang lain. Tetapi dari sisi pengadilan agama sendiri tidak punya ya Bu kewenangan untuk menetapkan Anda akan disanksi demikian kalau nggak memenuhi kewajiban. Nah, kalau dari sisi hakim di pengadilan agama itu kan memang karena dia sifatnya perdata ya. Jadi dia tidak sampai kepada menyatakan sanksi pidananya. Tapi di dalam putusan itu biasanya sudah ditetapkan nafkah madiyah, nafkah lampau. Biasanya kan seorang suami yang sudah punya konflik dengan istrinya itu kadang-kadang sudah 6 bulan, 1 tahun sebelum mengajukan gugatan cerai itu sebenarnya udah nggak ngasih nafkah lagi. Nah, jadi pada saat putusan cerai itu biasanya nafkah madiyah ditetapkan, nafkah lampau, kemudian nafkah istri selama masa iddah, kemudian kewajibannya terhadap anak. Nah, saya itu menemukan ini Pak, kan harusnya kan istri kan begitu setelah dia putusan inkah, seharusnya kan begitu suaminya tidak melaksanakan mantan suaminya tidak melaksanakan isi putusan kan dia ada upaya yang bisa dia lakukan. Nah, melaporkan. Tapi ini tidak dilakukan. Nah, saya ada 2 kasus kemarin, Pak. Dan ini efektif. Si istri tadi melapor ke polisi. Lapor ke polisi. Iya. Jadi agak ketar-ketir juga dia begitu istri melaporkan suaminya mantan suaminya tadi tidak mau melaksanakan isi putusan itu dibayar oleh. Jadi 2 kasus yang, tapi istri menuntut nafkah madiyah yang tidak dipenuhi, nafkah iddah. Nah, akhirnya dibayarlah oleh si suami, mungkin karena nominalnya tidak terlalu besar Pak ya. Nah, tapi tidak lama setelah putusan perceraian itu dilihat tidak ada itikat baik dari suami untuk memenuhi itu, karena istri takut nanti nafkah anak-anak nggak juga dibayar nih. Nah, jadi dia dari awal dia sudah preventif dulu dengan menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah madiyah dan nafkah iddah. Nah, karena ini tidak dipenuhi oleh suami. Nah, dan 2 kasus itu efektif, Pak. Iya. Tapi tidak semua dibayar. Perempuan juga kan melakukan itu. Iya, betul. Nah, ada proses lain yang itu. Oh, artinya ketika si suami tidak memenuhi kewajibannya, dia lari ke ranah yang lain ya Bu ya, bukan lari ke pengadilan agama tidak ya Bu? Iya, itu tadi. Dia maka ada problem lagi ketika persepsi itu berbeda kan jadi masalah yang baru ya untuk itu. Oke, berarti memang kelihatannya harus ada tindakan komprehensif di antara ini. Satu tadi harus memahamkan. Tapi sebenarnya kan sederhana case-nya. Asal kita tahu bahwa itu kewajiban kan selesai sebetulnya. Kan itu, tapi balik lagi tidak semua manusia gitu. Terus kalau umpamanya lu anaknya sekolah, tetap sekolah, tetap makan, ya karena itu sisi kemanusiaan ya. Tidak mungkin anaknya didiamkan untuk tidak makan menunggu pak suaminya gitu kan. Nah, saya pikir itulah pengingkaran kewajiban. Kita topiknya mungkin agak lebih melebar sedikit. Nah, kalau dilihat sekali lagi saya belum pernah, kalau kita kebetulan saya IT jadi agak berbeda nih. Kalau kami sudah bisa menghitung Bu, umpamanya saya senang pakai HP ini berapa benefit yang saya pakai, berapa rupiah. Nah, nampaknya akan jadi riset untuk ibu nih. Ketika si anak dapat putusan begitu, anaknya nggak suka tuh, berapa kompensasinya yang harus dibayarkan. Dan harus juga nanti pada saat pidana juga bisa dihitung. Ya, ini jadi topik-topik yang menarik nanti untuk berikutnya. Nah, sejauh yang ibu tahu selama ini, ada data nggak Bu, para ibu yang sudah berpisah dengan suaminya itu melakukan hal yang sama tadi, mengingatkan kewajibannya tapi secara hukum. Ya, kebetulan kalau secara data saya tidak memiliki, tapi dari 2 kasus yang saya dampingi itu ternyata efektif dengan model seperti itu. Kalau yang terakhir yang saya bilang 1,6 M itu kan sudah terlalu lama, udah 10 tahun ya, 10 tahun ya artinya mungkin si suami tadi, mantan suaminya tadi mungkin merasa berat untuk mengeluarkan uang sampai 1,6 M itu, sehingga dia ya berupaya untuk mengelak lah dari kewajiban itu. Nah, tapi yang saya bilang tadi yang cukup efektif tadi dari awal sudah diingatkan, begitu terlihat gelagatnya tidak mau memenuhi kewajiban, ya kayaknya
Nah, jadi perempuan-perempuan mungkin bisa ya kalau memang mau melakukan dengan model seperti itu, nah mungkin ya itu lebih baik daripada dibiarkan udah sekian tahun kita tuntut ternyata dia nggak mau juga bayar kan. Nah, merasa keberatan tadi. Nah, kalau kita melihat dari jurisprudensi Mahkamah Konstitusi itu ya terkait dengan ada yang putusan MK tentang anak luar nikah itu. Nah, kalau kita melihat kan anak di luar nikah saja jadi dari hasil uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 43 itu terkait dengan hanya anak yang sah saja yang mendapatkan hak dari orang tuanya. Nah, setelah dilakukan uji material itu ternyata anak di luar nikah pun, artinya yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat, tapi sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah ada hubungan biologis antara dia dengan ayahnya. Nah, sekarang kan bisa melalui tes DNA, ternyata wajib untuk dinafkahi. Ya, tetap menjadi kewajiban si ayah untuk menafkahi sekalipun itu anak di luar kawin. Apalagi kasus yang ini benar-benar anak sah kan begitu, anak ya dari hasil perkawinan yang tercatat gitu ya. Nah, artinya kalau saya melihat kewajiban terhadap anak itu merupakan hak yang tidak bisa dinegosiasikan. Itu hak dasar yang tidak bisa ditawar-menawar. Artinya tawar-menawarnya nggak ada. Jadi ayah harus tetap melaksanakan kewajibannya ya untuk memberikan nafkah gitu ya, memberikan ya biaya pendidikan, biaya ya selama 10 tahun itu kan nggak mungkin anaknya nggak pernah sakit atau nah itu kan artinya harus menjadi kewajiban ayah harusnya memberikan biaya perawatan gitu. Nah ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Oke. Nah, Mas Pras, ini kan tadi yang dilakukan oleh Rob kan ya kebetulan yang didampingin ini 2 orang dan mengerti caranya dan kemudian efektif. Ada nggak upaya lain selain yang dilakukan oleh seperti tadi dilakukan? Ini karena kalau dilihat ya kita juga nggak punya data, tetapi nampaknya tidak semua perempuan korban perceraian itu mendapatkan hak yang seperti tadi disampaikan. Masih banyak yang terima ya adalah mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan macam-macam ya. Tapi ya itu ada nggak upaya lain kira-kira enggak? Iya, jadi melanjuti tadi apa yang dibahas oleh Prof. Memang kan di dalam hukum Indonesia kan mengenal hanya 2, pidana sama perdata, ya kan. Tapi harus kita telah lebih dalam juga. Banyak unsur-unsur pemerintah yang diberi wewenang untuk menangani hal serupa. Ada Komnas Perempuan, ya kan, Komnas Perempuan. Bahkan di setiap pemerintah provinsi itu ada dinas khusus, ya kan, yang untuk menangani hal tersebut. Begitu, Bro ya? Dan itu harus peran aktif juga. Jadi jadi jalurnya bukan hanya hukum. Jadi pemerintah sudah membuat struktur yang begitu komplit, dinas terkait, kementerian terkait untuk mengurusi permasalahan tentang anak, tentang perempuan. Ini spesifik ini, anak perempuan. Dan ini bisa kita membuat laporan, misal anak menjadi korban. Dalam proses pengadilan misalnya atau proses laporan pidana, kita bisa juga membuat laporan di LPSK, laporan perlindungan saksi dan korban. Jadi nanti LPSK itu akan turun, ya kan, cross check nih dia, apa sih yang dialami oleh anak segala macam. Itu nanti akan diberi pendampingan oleh SPSK. Dan kalau memang anak ini kategorinya parah, akan ada tindakan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh LPSK. Itu yang kita lakukan kemarin, ya kan. Terus kemudian kalau kita lihat juga permasalahan cukup menarik. Kenapa? Ya banyak faktor-faktor yang terutama ini ekonomi, Bu Prof. Permasalahan ini ekonomi tanpa dilandaskan agama kan, menikah secara suka-suka tanpa dasarnya ibadah, ditambah ekonomi yang belum stabil sehingga membuat rumah tangga ini kadang retak. Siapa lagi jadi korban? Ya anak. Jadi korban kan kasihan. Karena saya kan sebelum dewasa jadi anak juga nih kan. Jadi agak ya harus diberi perhatian khusus lah. Ini juga Bu Prof kan tadi kalau lihat apa yang disampaikan oleh Adinda Pras itu kan ada lembaga lain yang sebenarnya punya kompetensi untuk ikut menjernihkan case seperti ini. Nah terus kalau kita, tadi kan ada problem di sisi APH-nya yang mungkin pemahamannya berbeda. Nah sejauh mana nih lembaga kayak kan kita punya Komnas HAM, punya Komnas Anak gitu, perlindungan anak, kemudian punya Komnas Perlindungan Perempuan gitu. Sejauh mana 2 lembaga ini terlibat untuk memberikan pemahaman gitu. Kan kalau bayangan saya orang awamnya gini kan, ini
harusnya ini nih sudah memenuhi layak untuk disidangkan atau enggak, kan mestinya cari ahli yang bisa memutuskan itu. Kan Komnas Anak, Perlindungan Anak dan Perempuan itu mungkin bisa jadi rujukan. Nah, selama ini prakteknya gimana, Bu? Nah, inilah yang tadi disampaikan oleh Franz. Memang di tingkat provinsi itu kan ada juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu ya, termasuk Komnas. Kalau saya melihat Komnas Perempuan, Komnas Anak itu dia tuh kasus-kasus yang sifatnya lebih ini ya. Mungkin kalau karena perceraian ini dianggap sesuatu yang mungkin sudah lazim gitu ya, dan kasusnya gitu. sudah sangat banyak gitu ya, sehingga itu tidak lagi menjadi perhatian khusus dari Komnas Perempuan dan Anak gitu ya. Nah, padahal seharusnya kan kehidupan perempuan pasca perceraian itu yang harus benar-benar menjadi perhatian kan. Jadi bukan hanya perempuan itu lepas dari misalnya tadi kasus KDRT sehingga setelah itu dia mengajukan gugatan cerai, selesailah, dikabulkanlah gugatan cerainya. Bukan hanya sebatas di situ saja, tapi kepada kehidupan perempuan dan anaknya setelah terjadi perceraian itu harusnya menjadi perhatian juga dari pemerintah. Nah, karena memang kita melihat ya banyak perempuan yang memang mengalami kesulitan gitu ya, termasuklah tadi sampai berhutang sana sini, minta bantuan, melibatkan keluarga dari si perempuan ini dari ya. Itu kami alami sendiri di dalam lingkungan keluarga kami. Jadi kita semua terlibat untuk mensupport karena ayahnya sama sekali jangankan mau ngasih ini uang, nelpon aja pun nggak mau, artinya menanya kabar anaknya pun nggak mau. Padahal kalau saya dalam kasus kalau saya itu kakak saya itu 5 anaknya, 5 dan masih ada yang 8 bulan, masih ada yang 2 tahun, masih ada yang 5 tahun. Nah itu ditinggalkan begitu saja. Ya awalnya janjinya ya di dalam putusan perceraian itu ada kewajiban cuma 500.000 per bulan. Itu pun tidak dilaksanakan. Nah, karena dia sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Nah, ini kan miris kita kalau melihat ya keadaan seperti itu. Akhirnya kita semua terlibat untuk menyelamatkan anak-anaknya yang ditinggalkan tadi. Nah, inilah memang seharusnya mungkin menurut saya mungkin ada semacam pendampingan atau apalah ya bagi perempuan pasca perceraian atau pada saat proses mediasi. Tapi itu tadi di pengadilan agama itu kadang-kadang suaminya itu nggak datang lagi, artinya si tergugat itu nggak mau datang lagi pada saat diajukan gugatan cerai itu. Iya, jadi nanti putusan akhirnya first take begitu kan. Nah suami nggak datang, itu yang paling banyak. Ini nggak bisa dimediasi, padahal pada saat proses mediasi itu kan bisa disepakati kemampuannya berapa, bagaimana cara dia memberikan nafkah kepada anaknya atau pola asuh bersama. Sekarang kan begitu ya, co-parenting sekarang. Nah itu sebenarnya kan bisa dibahas pada saat mediasi. Taruhlah di dalam mediasi itu tetap kesepakatannya tetap mau bercerai, tapi kan ada banyak hal-hal lain yang bisa dimusyawarahkan bersama agar konflik orang tua ini tidak sampai merugikan kepada kepentingan anak gitu. Ya. Oke. Nah, ini jadi banyak ide nih akhirnya nanti. Mungkin karena Prof dan Pras itu terlibat di case hukum. Kalau saya kan agak beda gini kan, ya memang hanya suka memperhatikan dan menganalisis. Nah, saya pikir nanti akan ada mekanisme yang mungkin harus diperkuat, umpamanya keterlibatan para lembaga yang punya kompetensi pada saat penyidikan. Mungkinnya kalau di pengadilan mereka terlibat entah sebagai saksi atau apapun itu untuk membantu memperkuat hak-haknya si anak sih sebenarnya, bukan haknya si perempuan. Karena kadang-kadang laki-laki itu juga agak kurang ajar juga gitu, ngerasa istrinya sudah mampu, dianggap kewajibannya lepas gitu kan. Nah itu yang mungkin juga harus dipahamkan kemana ke masyarakat soal yang ini. Tapi yang menarik memang akhirnya harus ada keikutsertaan si lembaga ini. Jadi dia tidak hanya di luar kan. Kan lembaga ini kan menjadi idling ketika tidak dipanggil oleh pihak kejaksaan atau kepolisian untuk terlibat di situ. Bayangan saya sih sebagai masyarakat awam, harusnya ketika ini kasusnya bakal terjadi penelantaran anak, mestinya lembaga ini secara enable dia harusnya langsung terlibat, tune in gitu, on dia ikut terlibat, harusnya gitu ya Bu ya. Jadi semua keputusan ya mungkin tidak 100% efektif, tetapi hal-hal yang tadinya tidak tahu kan menjadi tahu. Kemudian mereka juga menjamin bahwa ini harus dilaksanakan kewajibannya, kan bukan menjadi soal jumlah lagi akhirnya, nah, memang itu kewajiban. Gitu ya, Pak saya. Jadi mungkin nanti entah gimana mekanismenya atau mengadu ke MK untuk uji materi. Sedikit saya sampaikan kalau dari Pak Gubernur kita Herman Deru itu tapi ini sebatas laki-laki yang memang jelas pekerjaannya begitu ya. Nah, jadi sekarang ini oleh Pak Gubernur ini
semacam ada koordinasi, begitu keluar putusan pengadilan agama nanti dilingkan ke perusahaan tempat dia bekerja begitu. Nah sehingga dia nggak bisa mengelak lagi dari kewajibannya. Nah itu sudah, kalau Pak Herman Deru sudah mencanangkan itu, aware gitu ya. Iya. Nah jadi nanti putusan pengadilan akan link ke instansi-instansi yang tempat suami tadi bekerja, sehingga dia wajib untuk ya dipotong begitu penghasilannya untuk memenuhi kewajibannya. Jadi dia nggak lagi bisa menerima gaji sebegitu, tapi karena sudah dilingkan dengan putusan pengadilan agama yang dia wajib memberi nafkah sekian begitu. Nah jadi koordinasinya semuanya begitu ya, pengadilan, itu. Ya mudah-mudahan ini jadi salah satu angin segar gitu ya untuk anak-anak yang korban perceraian agar tidak terlantar, terutama dari sisi pendidikan dan lain-lain. Oke. Pras, ada yang pengen disampaikan sebelum nanti saya minta komentar terakhir dari Prof. Tapi menarik tadi kalau lembaga itu terlibat, mungkin kekuatannya menjadi lebih oke gitu. Iya Pak Wijang. Jadi memang kalau kita berbicara instansi, awalnya kan tadi saya hanya berpikir instansi ini kan hanya datang ketika orang mengadu. Saya mendengar penjelasan dari Prof tadi, ya ini luar biasa nih informasi ini. Informasi ini bisa bermanfaat. Melalui podcast ini masyarakat harus tahu, ya kan? Ada koordinasi antara instansi pengadilan dan tempat pekerjaan, sehingga jadi tidak bisa cawe-cawe lagi, Bu Prof, ya kan? Langsung dipotong misalnya kan. Jadi di sisi belum direalisasikan. Ini harus kita dorong berarti, PR kita berarti. Jangan sampai nanti saya banyak melihat statement yang bahasanya statement liar, yang beberapa pemuda mengatakan menikah dalam keadaan miskin itu adalah kejahatan. Nah ini jangan sampai di Indonesia kan. Menurut saya gitu. Baik, mungkin menuju ke saat yang terakhir gitu. Sebelum kita simpulkan pembicaraan kita hari ini, Prof ada closing statement yang ingin disampaikan karena ada banyak tadi yang udah kita, walaupun waktunya sedikit, tapi saya pikir kena di hati nih beberapa yang silakan Prof, silakan. Kalau saya hanya satu yang ingin saya sampaikan, bahwasanya pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap anak itu merupakan bentuk kejahatan dan negara harus hadir di sana untuk melindungi itu. Nah, jadi jangan sampai lagi terjadi yang kasus seperti tadi sudah naik ke kejaksaan ternyata dikembalikan karena tidak terpenuhi unsur penelantaran itu. Itu. Baik, Prof, terima kasih. Pras, ada yang ingin disampaikan closing statement-nya sebelum saya simpulkan? Kalau mendengar informasi dari Prof tadi sudah dapat di kepala kita, ya kalau praktisi ini tidak perlu kata-kata, nanti kita tunggu bukti nyata. Baik, teman-teman, kita sudah dapat hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa harusnya keterlibatan lembaga itu harusnya dari awal. Nah, kalau kami orang IT kan harusnya data perceraian itu langsung on di sisinya Komnas Perempuan, jadi tahu nih kapan saat mereka mendampingi. Yang kedua, memang harus ada reformasi. Satu, reformasi berpikir, kemudian reformasi tindakan, dan reformasi hukum. Gimana caranya agar lembaga-lembaga yang harusnya mengadvokasi ini itu terlibat dari awal. Nah, tugas siapa itu? Tugas kita semua. Dan terakhir, para suami, kewajiban itu adalah kewajiban. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa kalau haram itu jadi terus agak tidak haram. Dia mutlak sifatnya. Jadi apapun itu peran kita sebagai suami yaitu kewajiban. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri Lentera Demokrasi siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.